kayak gitu kan, paling dibimbing pun tidak semuanya membimbing, kadang-kadang menguji gitu ya. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan itu lebih mudah dibandingkan membimbing itu mengantarkan. Nah, bagaimana itu proses menulisnya itu waktu itu? Nah, saya ingat nggak yang menulis setiap 3 halaman dibawa ke E3 itu? Ada rumus dari beliau, dari Bunda ya. Pokoknya semua mahasiswa termasuk saya diminta itu untuk menulis 1 hari 3 lembar. Pokoknya 3 lembar, mau sibuk apapun, ada kegiatan apapun, tulis 3 lembar. Dan saya tekuni itu. Dan ternyata efektif teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam program Indonesian Doctor Club. Nah, kali ini para scholars, saya hadirkan seorang, kalau dulu mantan mahasiswa tapi sekarang sudah Dr. Ujang Kamarudin. Assalamualaikum Dr. Ujang. Waalaikumsalam Bunda. Saya nyebutnya Bunda pemirsa. Iya, alhamdulillah. Terima kasih sudah datang untuk taping acara ini acara kita nantinya insya Allah di channelnya saya ya. Baik. Dalam konteks itu. Nah, kali ini saya ingin bicara sesuatu. Dr. Ujang, Kang Ujang, gitu kan ya. Pertama, banyak sekali ya kawan-kawan kita di luar yang dia ingin kuliah sampai doktor, tapi maunya kadang-kadang instan. Dia tidak mau yang namanya bagaimana perjuangan untuk menulis disertasi sampai mendapatkan ijazah doktor. Yang kedua, kadang-kadang banyak pejabat juga nih, ya kan? Ya. Yang tahu-tahu nggak tahu kapan sekolahnya, kapan menulis disertasinya, siapa yang menuliskannya. Yang seperti itu tahu-tahu juga doktor, kayak gitu kan. Ini yang masih terdaftar menjadi mahasiswa doktor. Ada yang kadang-kadang sering ingin mendapatkan doktor kehormatan kayak gitu ya. Apakah pantas misalnya track recordnya mendapatkan dokter kehormatan. Ada berbagai persoalan itu. Maka kita sharing, kita bagi supaya apa? Satu, memberikan semangat bagi anak-anak muda di Indonesia untuk betul-betul belajar mendapatkan ijazah dengan betul-betul belajar, bukan tipu-tipu kayak gitu kan ya. Siapa yang menuliskannya nanti, soalnya kalau PhD kita dulu suka meledek gitu. PhD ini pembantu di PhD gitu, pembantu pembuatan PhD kayak gitu. Jadi ada yang membantu gitu menuliskannya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu pengalaman-pengalaman ini menjadi sangat penting. Nah, coba diceritakan nih Kang Ujang gitu yang dari Subang ya. Ya, saya Subang. Jadi coba ceritakan dulu siapa. Baik Bunda, makasih nih. Bunda apa ya? Saya nyebut beliau Bunda. Kenapa? Karena bukan ya, ada yang manggil saya Bunda, ada yang manggil Umi, ada yang manggil Ibu. Jadi ya silakan aja. Jadi panggilan sayang saya terhadap beliau. Jadi beliau bukan sebagai dosen, tapi sebagai orang tua. Kenapa? Saya masih ingat ya, ketika saya aktif di Subang, ketika masih berpolitik, masih sama bupati gitu kan. Ya, aktivis ya, aktivis lah, sejak mahasiswa. Iya, sana sini gitu. Ya biasalah keliling untuk silaturahmi ke senior-senior kan, orang-orang sukses di daerah. Nah, ketika itu memang saya terbengkalai kuliahnya, karena di Subang terus, nggak pernah datang lagi ke kampus. Biasanya kalau menghilang, ya tanda-tanda tuh kalau menghilang dari kampus UI itu nanti nggak selesai, nggak beres doktornya. Nah, saya ingat suatu saat saya ditelepon sama beliau, Jang, wah saya kaget, waduh. Ini Bunda yang telepon, ada apa nih gitu, kaget saya. Akhirnya saya angkat, Assalamualaikum Bunda, ada apa? Akhirnya, Ujang, saya ingat begini, kamu mau selesai tidak doktormu? Mau selesai tidak disertasimu? Wah luar biasa, saya bilang, ada dosen UI ya, yang perhatian ke saya, padahal saya anak kampung, orang Subang, bukan siapa-siapa, orang miskin gitu. Saya, Ujang, kalau bisa secepatnya datang ke Depok. Ya kan tinggal ada suatu tempat di dekat rumah saya katanya kan, namanya ada pesantren beliau, saya menyebutnya D4. Nah saya disitulah, saya seperti di D4
Saya ingat itu, saya tinggalkan semuanya di Subang. Wah, kenalan-kenalan dengan semua, pendapatan penghasilan juga saya tinggalkan. Saya jalan ke Depok gitu. Akhirnya apa? Saya angkut keluarga saya. Karena ingat, Bunda katakan, bawa keluargamu, anakmu, istrimu, izin sama orang tuamu, sama keluarga besar. Saya jalan, akhirnya saya sewa elep itu. Saya ingat dari satu keluarga besar mengantar saya untuk pindah dari Subang ke Depok ke pesantren beliau D4 gitu ya. Tempat di mana saya di situ dibimbing terkait dengan penulisan disertasi. Nah saya bilang, waduh, saya bilang luar biasa, ini ada dosen yang peduli ke saya ingin selesai gitu ya. Nah di saat yang sama teman-teman, mohon maaf, saya ketika S3 itu menderita. Saya ingat tapi sekarang jadi manis ya penderitaannya itu. Apa itu menderitanya itu? Coba diceritakan. Penderitaannya begini ya, teman-teman, saya waktu nulis di tempat beliau di pesantren D4 itu ya. Saya ingat, saya itu lagi sakit, panas gitu. Saya penyakitnya panas gitu, karena biasa kan jarang minum kalau sering puasa itu. Panas, nulis disertasi, tahu-tahu air mata itu nggak kuat. Jadi air mata itu meleleh ke apa? Bukan hanya ke mulut, tapi ke hidung juga. Jadi hidung juga saya pilek juga. Betul, ini pilek, ketika pilek, ini air mata, mohon maaf, air hidung, ingus ya, dengan air ludah tuh menjadi satu. Ini benar Bunda, saya rasakan, Tuhan, saya bilang, kok ini air mata saya kok asin gitu kan, karena kemasukan air. Penderitaan itu menjadi-jadi gitu. Di saat yang sama waktu studi saya mau selesai, terbatas gitu kan, artinya saya harus selesai, saya harus kerja keras. Di saat yang sama juga saya sakit, akhirnya ya, kerja keras saya berdoa, Tuhan, saya masih ingat doa saya dan doa itu sudah lama saya ucapkan kepada Allah Bun, dari semenjak saya pesantren. Tuhan, saya bilang, izinkan saya untuk bisa sekolah yang setinggi-tingginya, saya bilang, agar apa? Agar saya bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya. Dan sekolah S3 itu sudah nggak ada lagi di atasnya. Ya. Masih ada profesor. Oh, itu bukan sekolah, itu titel saja. Tapi yang sekolah sampai S3. Nah, terus saya ingat lagi menderitanya, lagi bimbingan ditolak lagi, ujian di jadwal ulang. Ini saya masih ingat, 3 kali saya begitu mau ujian itu jadwalnya dibatalkan. Saya stres juga itu, saya istirahat. Jadi begitu saya mau presentasi baru 5 menit batal kan, gagal. Ini masih ada perbaikan. Saya masih ingat itu. Lalu minggu depannya dijadwalkan lagi. Saya masuk lagi, itu penguji belum kumpul. Sudah dibatalkan kembali saya. Bagi saya ini penderitaan yang luar biasa, tidak semua apa. Tapi kan sabar ya. Nah, saya sabar, saya nikmati proses itu dan perjuangan itu. Akhirnya apa? Doa saya begini, doa lagi Bunda. Saya selalu hidup itu penuh dengan doa. Tuhan, saya bilang, kalau memang doktor ilmu politik bukan rezeki saya, tolong saya pindahkan saya dari UI. Saya sempat pernah berdoa begitu. Itu dalam tahajud saya. Tetapi saya bilang, kalau doktor ilmu politik rezeki saya dan terbaik untuk umat bangsa dan negara, tolong luruskan saya. Dengan mudah. Alhamdulillah Bunda. Malamnya doa, besoknya tuh saya ujian. Ya, ada kemudahan-kemudahan yang Allah dorong gitu setelah doa itu. Jadi artinya penderitaan yang banyak itu saya alami gitu ya, saya rasakan gitu, tapi saya tidak pernah marah. Nah itu kan proses individunya, jadi psikologisnya. Kadang-kadang menulis disertasi ya, mau S2, tesis S2, disertasi S3, itu ada pengalaman-pengalaman individu yang lonely, yang sendirian. Makanya seringkali kan saya katakan menulis disertasi itu sendirian, maka harus bisa mencintai atau memilih topik yang kita memang suka. Karena itu sendirian, seperti lorong yang gelap, kayak gitu kan. Paling dibimbing pun tidak semuanya membimbing. Kadang-kadang menguji gitu ya. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan itu lebih mudah dibandingkan membimbing itu mengantarkan. Nah, bagaimana itu proses menulisnya itu waktu itu? Nah, saya ingat nggak yang menulis ya, setiap 3 halaman dibawa ke itu ada, E3 itu? Ada rumus dari beliau, dari Bunda ya. Pokoknya semua mahasiswa termasuk saya diminta gitu untuk menulis 1 hari 3 lembar. Pokoknya 3 lembar, mau sibuk apapun, ada kegiatan apapun, tulis 3 lembar. Dan saya tekuni itu. Dan ternyata efektif teman-teman. Jadi jangan sampai dihabiskan juga, misalkan hari ini nulis 5 lembar, besoknya berhenti tidak nulis gitu. Tidak. Atau 1 minggu diam, wah itu harus mengembalikan lagi itu. Jadi disiplin di dalam menulis setiap hari. Ya, kalau mau libur Sabtu Minggu lah kayak gitu ya. Saya ingat kata Bunda, jangan kamu 5 hari menulis, Senin sampai Jumat. Saya tulis. Jadi 3 lembar saya tulis. Lalu saya ingat dikontrol sama beliau.
beliau tidak datang ke pesantren saya lewat Mbak Tati. Mbak Tati Pak Ujang sudah belum gitu kan? 3 lembarnya gitu kan? Sudah Mbak Tati, ya kalau sudah dipanggil ibu kan, nah, nanti ibu mau diskusi kan, bimbingannya gimana kan, perkembangannya seperti apa, saya masih ingat. Dicoret-coret juga. Dicoret-coret, ya terus kadang-kadang saya dipanggil juga untuk nongkrong di rumah beliau, di depan perpustakaannya, di depan buku-buku raknya itu kan, untuk mengutip itu kan apa buku-buku yang ada, menganalisa dan lain sebagainya, saya lakukan. Tapi ketika itu otak saya nggak jalan gitu ya. Jadi karena memang merasa tertekannya mungkin karena kehidupan yang dulu belum membaik gitu kan, banyak persoalan yang saya hadapi gitu, banyak, akhirnya ya saya jalani proses itu. 1 hari 3 lembar kan 5 hari tuh, Senin sampai Jumat 15 lembar. Nah 15 itu lembar kan 1 bab loh, ibaratnya ya sudah mulai terlihat lah, ibaratnya setengah bab, ditambah lagi seminggu lagi, jadi hanya 2 minggu saya 1 bab. Bayangkan 2 minggu dibimbing beliau jadi 1 bab. Tapi masih halaman coret-coret. Belum intelektual ya. Halamannya. Saya ingat disitulah. Sama beliau udah diuwer-uwer gitu. Koret ini apa Ujang, kata saya, ini apa. Nah tapi di situlah saya banyak belajar teman-teman ya. Saya dulu tidak bisa menulis jadi bisa menulis, bahkan mohon maaf saya jadi staf khusus ketua DPR itu karena menulis teks pidatonya ketua DPR. Artinya saya diajari beliau untuk titik di mana Ujang bisa merasa saya harus selesaikan itu bagaimana? Yakin Bun, karena gini, orang tua saya kan sudah nggak ada semua. Iya. Ya, ibu bapak mertua saya juga tidak ada semua. Iya. Lalu saya diurus oleh mama saya gitu ya. Nah, tante ya? Iya tante. Dan bagi saya, kalau saya gagal ya dalam studi gitu ya dalam di UI, lalu bagaimana dengan adik-adik saya, katakanlah ya saudara-saudara saya, keponakan sepupu, pasti akan jadi contoh yang jelek bagi saya. Jadinya saya dalam penderitaan. Jadi ada kewajiban gitu ya. Dengan saya menangis tadi saya ceritakan gitu, penderitaan itu Tuhan saya harus selesai. Apapun resikonya, apapun apa ya istilahnya, halangannya gitu. Akhirnya apa? Saya Bunda ya tadi berdoa ikhtiar dengan kerja keras sesuai dengan yang diminta oleh Bunda. Dan saya ingat Bunda ini bukan pembimbing saya, tapi tim penguji. Tetapi beliaulah yang awal membimbing disertasi saya ketika belum sampai ke pembimbing. Bayangkan. Jadi tidak ada ini, mohon maaf dokter di UI seperti saya. Jadi saya itu mahasiswa dokter ilmu politik UI yang dibimbing oleh beliau, padahal beliau bukan pembimbing, bukan supervisornya, bukan pembimbing, bukan promotor dan co-promotor. Nah, setelah beres semua baru saya bimbingan ke tim penguji, bayangkan. Nggak ada bagi saya. Justru inilah sebenarnya kebaikan dari beliau, amal ibadah jariah beliau yang saya terima hingga hari ini. Makanya saya tidak pernah lupa ya kalau misalkan Bunda manggil saya Jang di mana, saya selalu akan siap begitu. Karena inilah sebenarnya cara membalas saya, karena saya belum bisa mampu memberi apa-apa. Tapi insya Allah kalau Ujang sudah mempraktekkan nanti apa yang sudah selama ini pelajaran yang Ujang terima, dan itu untuk kebaikan masyarakat ini. Tapi sebelum ke situ, coba diceritakan topikmu itu apa? Topik disertasinya dan kenapa memilih itu? Waktu itu kan tentang politik lokal di Subang. Nah saya waktu itu ini 3 kali perubahan Bun, dan Bunda juga yang itu dulu tentang militer. Ini apa? Ini nggak jelas katanya. Lalu ada lagi tentang apa tuh lupa, itu nggak jelas juga. Ketemulah. Dia bilang udah Jang ini Jang. Jadi waktu itu peran PDIP dalam pengambilan kebijakan di Kabupaten Subang. Jadi artinya dan menarik karena bupatinya dari PDIP, ketua DPRD-nya PDIP. Bupatinya juga PDIP. Oh itu PDIP. Bagaimana mereka mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya, dan alhamdulillah Bun ya dengan bimbingan Bunda gitu, isi disertasi tersebut saya bukukan dan di Gramedia bestseller Bun. Alhamdulillah. Betul kan? Dari mulai yang tadi katanya tidak mampu menulis, kemudian itu kata orang sebetulnya kan. Tapi ternyata dengan disiplin yang sangat tinggi dan berdoa kayak gitu ya, meminta gitu ya kelancaran dari penulisan disertasi, alhamdulillah selesai. Menulisnya tadi tentang kebijakan kesehatan, kebijakan pendidikan dan ekonomi di Subang. Menarik itu ya. Insya Allah mudah-mudahan ini sudah ada, dan bisa bukunya sudah dicetak ya hasil disertasinya. Di online-nya Melbourne University udah ada, bisa diakses kok di universitas. Jadi bisa semuanya ngelihat ya. Jadi Dr. Ujang ini tidak hanya cuma bicara asal, bisa dibaca disertasinya yang sudah dibukukan itu. Insya Allah.
karena itu inspirasi dari Bunda ya. Ya jangan kalau bisa dibukukan kan biar bermanfaat bagi orang. Dan tidak nyangka juga dubes-dubes dan kenalan saya juga termasuk Bang Akbar Tanjung juga WA gitu minta untuk dikirim buku gitu. Alhamdulillah. Lalu saya cek juga di kampus-kampus besar di luar negeri gitu juga menyimpan buku saya di Jadi waktu itu kalau dilihat bagaimana proses pengambilan kebijakan ya di tingkat kabupaten di Kabupaten Subang, dari kebijakan itu kan kalau kebijakan publik itu DPRD bukan DPRD bupati ya Pemdanya yang kemudian dibawa ke DPRD. Nah, sepertinya ini karena yang di sini yang bupatinya juga PDIP, kemudian DPRD-nya juga PDIP, apakah kemudian mulus-mulus? Nah, itu gimana itu ceritanya? Ternyata tidak mulus juga, selalu ada permainan. Kan di situ ada oposisi juga. Iya, karena di DPRD-nya banyak ya partainya ya. Tidak dominan ya, tapi kan ada PKS yang oposisi. Jadi sesungguhnya kelihatannya mulus, tapi kan ada deal-deal itu. Ya kan, ada lobby-lobby yang dilakukan. Dan itu ya saya menjelaskan semua di disertasi saya. Jadi walaupun memang katakanlah dianggap dominan, tapi biasanya Pak PDIP termasuk bupati dan DPRD-nya yang dari PDIP itu juga tidak mau serampangan, tidak mau akhirnya juga tetap palu saja lah, biarkan oposisi tinggalkan saya tidak. Ternyata mereka juga ya melobi juga, bahkan ya mohon maaf tanda petik gitu ya mungkin memberi kompensasi juga gitu kan. Ya itu juga jadi ada kong kali kong. Ya itu ya di mana-mana saya lihat Bun, apalagi saya pernah juga jadi tim sukses gitu ya. Jadi agak paham terkait dengan konstruksi politik kita ya. Nah makanya kita sebagai akademisi ya kita perbaiki bersama persoalan bangsa ini. Ya termasuk persoalan di Subang, persoalan di Jawa Barat, termasuk persoalan di Indonesia. Ya. Dr. Ujang ini sekarang posisinya menjadi pengajar di Departemen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia yang di daerah Kebayoran itu ya, yang di Masjid Al-Azhar itu ya. Masjid Agung Al-Azhar. Nah, kembali lagi yang diceritakan. Kalau tadi itu kan politik lokal, tapi sebetulnya itu kan bisa dilihat sebagai seperti gambaran politik nasional kan sebetulnya. Mestinya tidak harus yang namanya DPR itu cuma menjadi cap saja, stempel saja kayak gitu, cap legitimasi saja, tapi juga ada proses-proses politik. Nah sekarang Ujang kan yang ini banyak dikenal ya, jadi dia scholars itu yang namanya Dr. Ujang Kamarudin, dibuka saja di internet banyak sekali namanya menjadi pengamat politik. Nah ini yang dipelajari yang disebut praktek politik ya. Jadi apa yang ada karena ilmu politik sebetulnya banyak. Kita belajar pemikiran politik, filsafat politik, ideologi politik, dan pengamat politik. Nah ini Dr. Ujang sangat mahir ini di dalam membaca political observer kayak gitu ya, sebagai pengamat politik. Nah ini bagaimana itu? Apa yang dari hasil belajarnya dulu, dari hasil menulis disertasinya yang kemudian sekarang bisa digunakan sebagai pisau analisa untuk melihat praktek politik yang ada. Nah, karena saya menderita ya, harus banyak baca, harus banyak menganalisa, harus banyak menulis gitu kan. Nah itu kan mohon maaf, jadi ilmu saya numpuk gitu kan, nggak tahu ya, ngumpul lah ya, nggak mau suka tidak suka ya kan. Nggak mungkin saya yang orang miskin ini yang tadinya bukan pejabat gitu kan. Miskinnya harta, tapi jiwanya besar kaya. Nah, tentu kita punya cita-cita untuk menjadi orang kaya. Nah, akhirnya nggak mungkin mas, hasilnya saya membayar orang lain untuk menuliskan disertasi saya. Jadi itu bagi saya cacat secara moralitas saya. Jadi saya akan mati-matian berjuang untuk menyelesaikan disertasi dengan cara saya, dengan penderitaan. Dan selesai. Dan jadi teman-teman semua, yang namanya menulis disertasi secara jujur, menulis sendiri bisa selesai. Ya, contoh. Saya kembali ke yang Bunda sebutkan tadi ya. Bagaimana kita DPR kita ya. Nah satu gini Bun, ketika saya S2 tuh kenal Bunda ya. Sering di televisi gitu kan. Sering gitu kan. Terus dosen-dosen lain juga sama. Tapi saya melihatnya fokus ke Bunda gitu. Keren ini gitu kan. Ini dosen saya hebat, saya bangga. Sebagai mahasiswa S2 ilmu politik dulu 2004. Saya bangga punya dosen yang sering tampil di televisi gitu kan, yang sering tampil di koran, saya lihat fotonya, saya lihat, terus saya baca komentarnya semua. Wah ini mengharukan bagi saya. Nah saya berdoa juga Bunda. Suatu saat ya, nanti. Saya berdoa Tuhan, saya bilang izinkan saya dong, agar saya bisa juga seperti Bunda Husnul Maria,
Seperti dosen-dosen yang lain sering tampil di televisi, sering tampil di media cetak. Ketika itu online belum berkembang ya. Nah, akhirnya alhamdulillah kejadian saya dari 2017 analisa saya tiap hari Bu insya Allah. Jadi tiap hari itu saya selalu ada di Google semua media, bahkan saya satu hari itu kadang-kadang. Dan sekarang pakai Universitas Al-Azharnya ya. Dan hari ini mohon maaf ya kalau kita bicara Universitas Al-Azhar, 90% pemberitaan Universitas Al-Azhar itu dari pemberitaan saya yang ada di media gitu. Itu hasil big data yang disampaikan oleh teman-teman teknologi informasi Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, jadi kalau dikutip itu biasanya kemudian masuk ya kutipan-kutipan itu. Ya langsung klik. Tapi kalau yang dari YouTube dan sebagainya itu sudah mulai nggak? Masuk nggak itu? Ya sudah mulai mengutip. Ini kan saya agak nggak maksudnya masuk hitungan nggak seperti kutipan kecuali untuk dihitung. Karena YouTube sekarang udah mulai dikutip. Oh oke. Sudah mulai dikutip oleh. Iya biasanya begitu. Media oleh memang yang lain termasuk mahasiswa saya. Pak Ujang misalkan mahasiswa. Saya juga pernah kayak gitu. Saya bilang nggak pernah saya diwawancara. Oh ternyata dia mengutip dari YouTube kayak gitu. Karena mungkin Bunda sudah terkenal, ya kita juga ikut-ikutan terkenal. Jadi akhirnya beliau mengutip dari YouTube. Itu kan amal ibadah kita. Ya nggak apa-apa. Yang penting dikutip yang benar untuk pendidikan masyarakat kan kayak gitu kan. Saya jelaskan juga di Al-Azhar juga saya berjuang itu untuk membesarkan kampus. Tadi alhamdulillah yang dulu saya ceritanya gini Bu, dulu saya jadi dekan tapi nggak boleh. Jadi Pak Ujang jadi wakil dekan aja kan. Karena dekannya sudah ada keluarganya yayasan. Saya nggak mau, saya tolak, saya di luar aja. Tapi saya bertekad, saya tidak perlu dibayar untuk membesarkan Al-Azhar. Saya akan besarkan Al-Azhar sekemampuan saya. Itu sudah janji saya. Ya alhamdulillah. Dan hari ini ya, mohon maaf ya bukan sombong ini. Semua yayasan, semua dosen, semua pimpinan UAI gitu ya. Lalu teman-teman guru-guru di SMP, SMA itu ya mengenal saya Bun, dan hormat gitu. Ini ada cerita. Alhamdulillah. Ada cerita asisten saya Bun. Nah, Bunda kenal mungkin Asrul Rahman dulu. Oh iya tahu. Ikut saya ngajar ke Al-Azhar. Beliau sholat zuhur di masjid. Di Masjid Agung Al-Azhar kan, karena berdekatan kampusnya. Beliau ngobrol-ngobrol sama guru-guru gitu. Enggak kenal, ngobrol-ngobrol. Ditanya-tanya Pak Ujang, asistennya siapa? Pak Ujang. Pak Ujang terkenal sekali itu katanya. Kami juga bangga di Al-Azhar katanya, punya pengamat seperti beliau. Termasuk Pak Jim Biasidiki. Bulan lalu saya WA gitu, ternyata beliau juga responnya luar biasa, pengamat politik top Universitas Al-Azhar Indonesia. Alhamdulillah. Jadi tetap itu dilakukan dengan baik karena itu bagian yang sangat penting. Jadi kalau kita bicara tentang apa sih sebetulnya manfaat setelah mendapatkan doktor kayak gitu kan, jadi bisa berguna untuk bangsa negara kayak gitu, dan karena dosen artinya kan ada multiply efeknya kayak gitu ya, mengajarkan kepada mahasiswa yang lain. Itu gimana itu? Saya ingat ucapan beliau, Jang, kalau jadi dosen jangan di kampus aja dong, kata beliau ini. Ya berjuang di luar, ya, bertarung di luar, jadi orang hebat di luar. Saya masih ingat. Dan sempat kemudian menjadi tim ketua DPR ya? Jadi dulu ketua tim kampanye gitu, ketua DPR RI di Dapil. Jadi saya secara politik paham di lapangan. Lalu juga penulis teks pidato ketua DPR, artinya saya pernah diangkat staf khusus ketua DPR, di pejabat negara 1 tahun. Jadi ya dinamikanya lumayan. Nah, kembali saya pada cerita saya ya. Beliau mengatakan kalau jadi orang hebat itu bukan di kampus, tapi di luar. Nah, inilah yang saya lakukan. Di kampus bisa hebat juga. Ya, masalah hebat. Tapi kalau kita lebih hebat di luar, manfaatnya lebih besar. Nah, itu juga saya diberitahu oleh wartawan begini. Kang Ujang, coba Kang Ujang bisa enggak ketika saya belum jadi pengamat? Ini ceritanya, Bu. Kalau Kang Ujang kan jadi dosen, ngajar di Al-Azhar gitu ya, bolak-balik ke rumah enggak ada manfaatnya hanya buat mahasiswa. Saya pikir, Bu, betul juga ya. Manfaat saya hanya buat mahasiswa. Coba Kang Ujang jadi pengamat politik. Coba pikiran Kang Ujang, ucapan Kang Ujang, tulisan Kang Ujang kan bermanfaat bagi seluruh orang Indonesia kan. Coba. Nah, saya mulai itu, Bun. Nah, akhirnya ya seperti saat ini saya lakukan, ternyata betul juga. Mohon maaf teman-teman dosen di karena kan ada gelar di depannya, Doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia. Nah, betul, Bun. Cerita juga. Jadi yang tadi yang proses belajar yang sangat panjang itu memang kita harus sabar, kemudian kita nanti petik buahnya pada saat sudah selesai gitu. Jadi jangan malas kalau mau menulis disertasi. Jadi saya suatu saat saya di Rakyat Merdeka itu tiap minggu analisa saya. Enggak pernah tuntas, setiap Senin ada terus minggu. Alhamdulillah. Akhirnya apa? Ada pengamat lain yang masuk ya. Tapi
Pimrednya itu bingung karena pengamatan yang masuk tuh gelarnya juga bukan dokter, lalu keilmuannya juga bukan ilmu politik, ya lewat tuh nggak pengamat itu, nggak jadi besar juga. Itu yang namanya punya otoritas keilmuan. Nah makanya saya bersyukur diajar oleh beliau, dibimbing oleh beliau gitu kan di Universitas Indonesia. Jadi hari ini adalah mohon maaf keberhasilan saya bagian daripada doa dan support beliau teman-teman. Itu yang saya rasakan, keberkahan beliau juga. Saya tidak ini saya ceritakan, suatu saat saya nyupir Bunda. Iya. Ada mohon maaf ada mahasiswa yang tidak suka ke saya. Waktu itu ngomongnya panas dan pedas. Pak Ujang hanya supirnya Bunda Husnul gitu. Ya, tapi saya tidak ceritakan ke Bunda. Saya pendam saja. Bagi saya pahit gitu. Makanya kalau saya tidak lulus pahit kalau saya gagal gitu. Saya buktikan, saya bukan. Saya mencari keberkahan karena saya anak pesantren. Justru saya diminta untuk membantu guru, dosen, kiai. Akan saya lakukan yang pertama. Nggak mungkin sebelum orang lain pasti akan saya lakukan duluan itu. Kalau bisa. Karena udah jiwa saya untuk melayani siapapun. Dan terbukti berkahnya. Nah, saya katakan. Dan sebetulnya nggak cuma Ujang ya. Kalau ngomongin supir ada yang ada rektor. Ibnu inget nggak untuk itu? Pak Aziz, Pak Mulyadi, semuanya yang deket-deket. Malah sekarang yang Profesor Nurliah, Nurdin itu juga. Karena saya nggak bisa nyetir karena udah tua jadi nggak bisa nyetir. Tapi pada saat Ujang misalnya nyetirin kayak gitu kan kita pergi ke tempat yang di situ nanti saya jadi pembicara, ada seminar, ada pertemuan kan begitu kan, dan ikut cik kayak gitu. Terus dikenalin dengan menteri, dengan ini yang kayak gitu ya. Itulah proses saya menjadi besar dan tumbuh ya di Jakarta ini, di Depok ini dengan beliau. Jadi nggak gumunan kalau orang Jawa. Akhirnya ketemu menteri ya biasa saja, udah biasa dari dulu. Gitu, jadi kan. Saya saya tidak bisa berkata apa-apa lah kalau diundang beliau, dipanggil beliau gitu. Kenapa? Jasa beliau tidak ada tarannya, tidak ada dosa. Insya Allah, dosa lain banyak jasanya, tapi beliau lah yang paling berjasa dalam hidup saya. Jadi mungkin ya ini YouTube-nya jangan kemudian puja-puji nih Jang, nanti nggak bagus itu nanti hilang semua yang ikhlas kita. Objektif, di saat orang lain mungkin berpikiran yang aneh-aneh tentang Bunda, saya mengatakan objektif, yang apa adanya. Selama ini saya jadi pengamat yang objektif, apa adanya. Insya Allah. Dan kalau saya tidak objektif tidak akan pernah dipakai juga oleh media. Karena saya objektif, ya, otoritatif, apa adanya. Sampai hari ini alhamdulillah semua televisi. Oke. Jang, yang terakhir nih Jang. Jadi Dokter Ujang itu harus dipanggil Dokter Ujang. Apa nih pesan-pesan untuk para scholars, calon scholars di luar sana, bahwa proses jadi pengalaman yang tadi Ujang sampaikan itu sangat berharga. Orang berpikir, wah udah kuliah kemudian langsung dapat baru masuk sudah minta yang namanya ijazahnya dicetak kayak gitu kan. Itu proses berapa tahun, terus apa ini pesan-pesan bagi teman-teman supaya pengalaman Dr. Ujang Kamarudin ini menjadi bagian penting di dalam proses pendidikan, di dalam proses contoh ya. Kalau proses belajar yang seperti ini kan bagus sekali gitu. Nah, jujur terhadap diri sendiri Bu. Jadi selama ini mohon maaf ya, saya banyak ya kenal dengan teman-teman ya, di kampus-kampus lain. Yang mohon maaf sekali lagi disertasinya dibuatkan. Saya kenal dengan banyak pejabat juga. Ketika saya mengkritik juga ditegur karena ternyata dibuatkan juga. Ya saya tidak melakukan dalam kerangka itu. Saya harus jujur dengan diri sendiri. Dan bisa selesai. Selesai karena gini, kalau kita tidak jujur lah, kalau kita jadi pejabat, kalau jadi orang hebat, lalu kita tidak akan jujur lagi. Nah pertama kejujuran itu penting, menulis sendiri, ya kan. Yang kedua ketekunan. Tanpa ketekunan tidak bisa. Ternyata saya didatangi oleh seorang profesor UI dan UIN Bandung. Ada ke rumah mengatakan, jangan ditekuni saja. Tidak ada yang tidak selesai dengan ditekuni. Tekuni betul. Ya udah saya tekuni. Alhamdulillah. Ya, jalan selesai gitu loh. Dan di luar sana. Dan ketekunan itu yang tadi diceritakan oleh Dr. Ujang yang tiap hari harus menulis minimal 3 halaman. 3 halaman, 3 lembar guys. Jadi 3 lembar, 1 hari, 5 hari sampai hari Jumat sudah 15 halaman. Jadi 2 minggu sudah 1 bab disertasi. Jadi kalau hanya 2,5 bulan sudah 1 disertasi.
Nah itu yang strategi saya. Halaman kayak gitu. Sudah Baru 2 kemudian bulan setengah gitu ya, karena sudah tadi perharinya 3 lembar, lalu per minggunya 15 lembar, maka dalam 2 bulan setengah sudah jadi disertasi. Nah itulah yang saya lakukan selama menimba ilmu dengan beliau, selama dibimbing dengan beliau. Baru kemudian nanti koreksi-koreksi. Kalau sudah jadi itu lebih gampang kan untuk memperbaiki dibandingkan yang dari nggak ada gitu, dari blank kayak gitu ya, dari belum ada tulisan. Dari mulai yang nggak jelas itu saya tuh, nggak jelas temanya, judulnya apa, latar belakangnya, permasalahannya, semuanya nggak, beliau semua. Jadi sebenarnya disertasi saya itu duplikasi pemikiran beliau sebenarnya. Enggak dong. Artinya gini, banyak ide-ide beliau, masukan-masukan. Membimbing itu namanya, mengarahkan. Jadi maksud kamu apa ini, Jang? Oh kayak gitu. Kenapa nggak begini? Kayak gitu kan? Luar biasa ya, saya tidak akan ada Ujang hari ini mungkin yang teman-teman lihat di media itu kalau tidak ada beliau itu sebenarnya. Jangan begitu, insya Allah itu kewajiban saya. Jalan Allah itu. Jalan Allah lewat. Jadi alhamdulillah itu kita bersyukur terus. Jangan lupa bersyukur kan pada Allah. Ya salah satunya yang saya kagum dengan Ujang karena Ujang ini juga melaksanakan ibadah puasa Daud. Jadi walaupun dia dimarahin, diomelin, ya sabar karena hari itu dia lagi puasa gitu. Oh ini ujiannya gitu ya. Dan akhirnya kita sekarang punya punya geng kayak gitu, punya komunitas puasa Daud. Teman-temannya yang S3 itu gimana Bu bisa sukses nih puasa Daud? Kayak Ujang puasa Daud kayak gitu. Itu menjadi trademarknya Ujang. Jadi Dokter Ilmu Politik UI itu menarik, ada yang hafal Al-Quran juga kayak gitu, ujian dimarah-marahin. Terus kalau saya cuma belain, ini dia nih hafiz Quran loh, hafal Quran 30 juz kayak gitu. Emang ada berapa juz? 40 gitu. Jadi pesan terakhir nih Jang apa? Teman-teman jangan lupa. Jangan terakhir sih, kalau nanti ada isu yang menarik ya diundang lagi. Sebenarnya begini, hidup ini sederhana. Kita yang membuat rumah. Jadi kalau kita berjuang ya kan dengan sungguh-sungguh lalu kita dekatkan diri dengan Tuhan, pasti rintangan itu akan hilang. Rintangan itu akan kita akan dibuka sendiri jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terbukti, teman-teman. Saya S3 itu dihina di Subang, di mana orang Subang masa jadi dokter ilmu politik UI. Dan akhirnya pada saat ujian satu kampung hadir, berapa bus? Satu bus itu satu rombongan bus sampai semua penguji terkaget-kaget. Terus tamunya pejabat-pejabat. Pejabat banyak gitu. Jadi semua ya mohon maaf kalau bahasa saya terkesima lah ketika waktu itu. Saya yang dianggap bukan siapa-siapa ketika itu, tapi ketika promosi dokter saya dipuja-puji lah oleh penguji saya yang luar biasa semuanya begitu. Jadi sekali lagi jangan pernah menyerah dalam hidup ini, termasuk dalam proses pembuatan disertasi. Jadi kalau kita sudah tidak jujur ya mohon maaf, itu jadi pejabat itu tidak akan pasti. Oleh karena itu ya kejujuran penting, doa terhadap kepada Allah penting, lalu tadi ketekunan itu menjadi kunci dari semua. Semua harus kita lakukan, kita jalani. Pasti sama Bu, ketika saya menjadi pengamat politik, ternyata tidak mudah. Ternyata banyak teman-teman yang ketika saya terkenal ini, mohon maaf teman-teman ya, itu banyak yang datang ke saya, pengen terkenal juga. Tapi dari 5 orang yang datang, gak ada yang terkenal. Begitu muncul di sekali hilang. Nah ini artinya ketekunannya nggak ada, keseriusannya nggak ada. Jadi menulis disertasi pun tadi 1 hari 3 lembar itu penting. Jadi itu ikhtiarnya lah. Jadi doa maksimal, ikhtiar maksimal. Itu yang paling penting. Jadi yang kedua, jangan tulisin orang lain lah, tulis diri sendiri. Saya ingat dari Bunda juga, dari promotor begini, yang kalau kuliahmu itu nggak menderita, nggak susah, mohon maaf kata orang-orang itu, kata pejabat-pejabat ya kan, yang dibuatkan itu, nggak menarik hidupmu, nggak enak hidupmu, nggak ada cerita hidupmu untuk anak hidupmu. Dan betul, saya merasakan ini karena penderitaan saya di S3 ilmu politik UI dulu gitu ya, berdarah-darah dan berkeringat, saya banyak cerita. Saya ingat suatu kehormatan kebanggaan. Menjadi motivator ya gitu ya, motivasi bagi yang belum mendapatkan hadir dokter. Di channel YouTube beliau yang mulia, luar biasa bagi saya. Bagi saya mohon maaf, televisi yang lain, media yang lain itu bagi saya hal yang biasa. Tapi channel YouTube beliau ini yang harus kita bantu untuk tumbuh berkembang dan besar. Dan beliau adalah orang hebat yang tentu harus kita doakan agar tetap sehat gitu. Amin. Jadi jangan sampai berdoa ke orang lain doa jelek, doa enggak enak. Ya enggak apa-apa. Doakan jelek, doakan yang bagus-bagus amin, agar kembali doa itu kepada kita. Amin. Ya kalau doa baik
itu biasanya kembali kepada yang doa, yang buruk kita serahkan kepada Allah. Jadi terima kasih Ujang, mudah-mudahan yang puja-puji tadi itu kita harus bersyukur kepada Allah. Itu alhamdulillah, itu hanya karena Allah. Yang jelek-jelek kalau kamu saya marahin dan sebagainya, itulah ibumu kayak gitu ya, bundamu kayak gitu. Lah itu mohon dimaafkan kayak gitu. Jadi mahasiswa saya semua kalau kena omelan saya dan sebagainya itu karena saya. Dan mudah-mudahan Ujang sekarang yang sudah setiap hari namanya ada di media, itu mudah-mudahan kita semua ya yang sudah cukup relatif ya dikenal oleh masyarakat banyak, tidak terkena yang disebut fitnah popularitas ya. Tetap ikhlas di dalam mendidik, tetap ikhlas, tetap jujur yang tadi itu, tetap disiplin. Insya Allah kayak gitu ya. Kita mudah-mudahan nanti keikhlasan kita, kesabaran kita akan diganjar oleh Allah di surga jannahnya. Kan manusia diciptakan untuk beribadah. Nah itu tadi salah satunya belajar, dan Allah juga janjikan kalau kita mau belajar kemudian memiliki ilmu kan nanti ditinggikan derajatnya. Yang tadi dihina-hina sekarang dipuja-puja kayak gitu. Tapi mudah-mudahan tidak jadi fitnah. Demikian percakapan saya dengan Dr. Ujang Kamarudin, dosen dari Universitas Al-Azhar, dan sudah malang melintang sebetulnya menjadi konsultan politik, menjadi staf ahli ya, staf khusus, ketua DPR, dan juga terlibat di dalam proses pemenangan pemilu, dan insya Allah dengan jujur ya waktu itu karena Ujang Kamarudin ini juga aktivis tadi itu ya, dari HMI ya, dari HMI, KAHMI dan sebagainya seperti itu di daerah Subang, di Bandung ya dulu sebelumnya. Nah sampai di sini insya Allah nanti kita bertemu lagi, mudah-mudahan banyak cerita-cerita dari para doktor ilmu politik Universitas Indonesia ya di program The Indonesian Doctors Club. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan bukan untuk riak, tapi untuk sharing ya, belajar supaya itu bermanfaat bagi kita semua. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.